Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Wahyuni, mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rancangan penelitian eksperimen. Namun yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana yang memuat seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian. Mengapa sih penelitian harus mempunyai rancangan? Jadi, penelitian tanpa rancangan sama halnya dengan rumah tanpa akan membangun rumah tanpa adanya gambaran. Rancangan penelitian memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah rancangan penelitian deskriptif, yang kedua rancangan penelitian potong lintang, yang ketiga rancangan penelitian kohor, yang keempat rancangan penelitian kasus kontrol, dan yang kelima yang merupakan yang akan saya bahas yaitu rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen digunakan untuk mempelajari hubungan antara sebab akibat yang terjadi dalam suatu situasi. Ada 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimen. Yang pertama, manipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan atau efek yang terjadi pada suatu variabel. Yang ketiga, pengendalian variabel lain yang tidak dikehendaki. Ada 3 macam rancangan penelitian eksperimen. Yang pertama, rancangan pra-eksperimen, yang kedua, rancangan eksperimen, dan yang ketiga adalah rancangan eksperimen semu. Pada jenis rancangan pra-eksperimen ada 3 macam. Yang pertama, one group design, penelitian yang memberikan perlakuan khusus pada satu kelompok dan lalu diobservasi atau dicermati hasilnya. Yang kedua ada one group pretest post-test design. Penelitian ini dilakukan pada satu kelompok yang diberi perlakuan khusus lalu diobservasi sebelum dan sesudah penelitian. Yang ketiga ada the static group comparison. Dalam penelitian ini dilakukan pada 2 kelompok. Yang satu diberi perlakuan khusus atau tertentu, dan yang satu hanya untuk pembanding. Lalu diobservasi atau dicermati hasilnya. Yang kedua ada rancangan eksperimen. Ada 3 macam juga. Yang pertama, recommended control group pretest post-test design. Melibatkan 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama diberi perlakuan tertentu, dan yang kelompok kedua tidak diberi perlakuan tertentu, hanya untuk sebagai pembanding. Selanjutnya ada randomized Solomon for group design. Seperti namanya, dia melibatkan 4 kelompok. Yang 2 diberi perlakuan khusus, dan yang 2 kelompok yang lain tidak diberi perlakuan khusus, hanya untuk sebagai pembanding. Lalu dilakukan observasi. Yang terakhir ada factorial design. Penelitian ini melibatkan banyak kelompok yang mendapat 1 atau 2 variasi perlakuan. Lalu dilakukan observasi. Yang ketiga ada rancangan eksperimen semu. Digunakan untuk mencari hubungan antara sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Ada 2 macam. Yang pertama, the time series experiment, yang melibatkan 1 kelompok
dan diobservasi sebelum dan sesudah penelitian. Dan yang kedua ada non-randomized pre-test post-test control group yang melibatkan dua kelompok. Yang satu diberi perlakuan tertentu dan yang satu kelompok hanya untuk pembanding, tidak diberi perlakuan tertentu. Lalu dilakukan observasi sebelum dan sesudah penelitian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.